Indonesia ternyata punya Pulau Run, sebuah pulau yang kaya akan rempah Nusantara dan berada di wilayah Kepulauan Banda. Pernah ditukar dengan Manhattan, New York loh. Pulau Run berada di jalur rempah dan membuat sejumlah bangsa Eropa ingin menguasainya. Simak kisah lengkapnya bareng Travel Fancy Indonesia. Hai Sobat Fancy, kali ini kita bakal ngobrolin soal jalur rempah Nusantara. Yap, dari zaman dulu namanya rempah Indonesia itu memang udah jadi juara. Banyak bangsa Eropa yang berbondong-bondong datang untuk menguasai negeri kita karena rempah-rempah yang melimpah. Nah, Sobat Fancy udah tahu soal Pulau Run belum nih? Pulau Run adalah bagian dari Kepulauan Banda, Provinsi Maluku yang dulu pernah berjaya, tapi kini udah terlupakan oleh dunia. Pulau kecil ini dulunya adalah pulau yang ditukar dengan New York oleh Belanda dari Inggris. Kisah jalur rempah bermula dari kapal Venus Belanda, yang merupakan kapal pertama yang sampai di Laut Banda pada musim semi 1599. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, Spanyol terlibat persaingan menemukan pulau rempah. Semua bangsa ingin menguasai perdagangan jalur rempah. Ketika itu cengkeh dan buah pala harganya sangat mahal dan semua orang ingin memangkas keuntungan dari para pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Kepulauan Banda. Saat itu buah pala adalah rempah-rempah yang hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Buah pala juga hanya tumbuh dalam kondisi yang spesifik, tanah yang subur, dan lumayan kering di tengah iklim yang tropis yang kerap diguyur hujan. Jika cuaca dan tanahnya bagus, buah pala baru bisa muncul setelah 7 hingga 9 tahun. Sehingga kombinasi keterpencilan lokasi dan iklim yang spesifik membuat harga buah pala luar biasa mahal. Untuk memanennya pun perlu banyak pekerja yang memetik buah satu persatu dan melepaskan lapisan terluar buah pala. Setelah mengupas buah pala yang lunak secara hati-hati, biji buah pala harus dikeringkan dan cangkangnya mesti diretakkan. Lalu ketika Belanda akhirnya menemukan Kepulauan Banda, mereka berupaya melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC. Tetapi taktik yang digunakan oleh Belanda kala itu cukup brutal, termasuk membantai semua penduduk asli Banda. Akhirnya VOC pun berhasil menguasai perkebunan buah pala, rempah-rempah yang berguna tidak hanya untuk bumbu masak, tetapi juga diyakini sebagai obat berbagai penyakit seperti wabah pes. Setelah penduduk di sekitar dijadikan budak, VOC memonopoli perdagangan dan jalur rempah. Namun, keberhasilan Inggris menguasai salah satu pulau di Banda bernama Pulau Run pada 1616 menjadi penghalang VOC memonopoli perdagangan rempah. Pulau Run adalah pulau dengan panjang 3,2 km dengan lebar 1 km. Disinilah Inggris membuat koloni pertama dan membentuk English East India Company, sekaligus mencanangkan kolonialisme Inggris. English East Indian Company hanya mampu mempertahankan Pulau Run dari serangan Belanda selama 4 tahun. Meski demikian, Inggris tak serta-merta melepaskan pulau tersebut. Pada 1664, sebagai aksi balas dendam, 4 kapal fregat Inggris dikirim melintas Samudra Atlantik untuk merebut wilayah yang disebut Belanda sebagai New Amsterdam. Kemudian, wilayah berpenduduk 2.000 orang di ujung selatan Pulau Manhattan itu dapat direbut dengan cepat. Lalu pada tahun 1677, kedua negara menggelar kesepakatan melalui Perjanjian Breda. Pasal 3 Perjanjian Breda memutuskan Pulau Run yang sebelumnya dikuasai Inggris tetapi sedang diduduki Belanda menjadi milik Belanda. Sementara Pulau Manhattan di New York, Amerika Serikat, yang merupakan koloni Belanda tetapi tengah digenggam Inggris, resmi sebagai hak Inggris. Namun waktu membuat nasib kedua pulau berbeda. Manhattan yang dulunya hanya pos dagang bulu binatang menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau Manhattan menjadi pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City. Sementara Pulau Run kini menjadi terpencil lantaran kemunduran perdagangan buah pala dan anjloknya harga sejak abad ke-18. Kisah jalur rempah ini merupakan bukti dari kejayaan Nusantara di masa lalu. Dengan adanya kehadiran buah rempah, bahkan hingga kini, rempah-rempah menjadi salah satu bumbu dan herbal andalan tiap generasi. Nah, selain menjadi salah satu jalur rempah,
Kepulauan Banda juga memiliki berbagai pilihan destinasi wisata yang menarik loh Sobat Fancy. Ada apa aja nih di Kepulauan Banda? Salah satu tempat wisata yang hits adalah Banda Neira alias Banda Neira. Pulau ini punya julukan sebagai pulau penghasil rempah-rempah pilihan. Di Banda Neira ada Pulau Hatta. Ya, pulau ini diambil dari nama Bung Hatta. Awalnya pulau ini bernama Pulau Rosengain yang untuk mencapainya dibutuhkan waktu 2 jam dari Pulau Banda. Pulau ini memiliki pantai dengan pasir putih yang memikat dan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga akan membuat siapapun yang ke sana nyaman bermain di pinggir pantai. Selain itu, pulau ini juga menjadi spot snorkeling oleh para wisatawan baik asing maupun lokal. Selain pulau yang cantik di Kepulauan Banda juga ada Gunung Api Banda. Gunung Api Banda menjadi salah satu pemandangan yang paling mengasihkan yang bisa dilihat dari Banda Neira. Dari Banda Neira, untuk sampai ke Gunung Api, pelancong bisa menggunakan sampan kecil. Gunung ini memang sering kali menjadi tujuan para pendaki dengan ketinggian 650 mdpl. Gunung Api Banda ini pernah meletus pada 1988 yang membentuk spot snorkeling yang sangat menarik karena berwarna-warni. Apalagi saat Gunung Api Banda meletus, lava panas akibat letusan gunung tersebut mengalir ke dasar laut arah utara dan menghancurkan terumbu karang yang berada di sekitar gunung api tersebut. Tetapi pengaruhnya baik, justru pertumbuhan terumbu karangnya menjadi lebih cepat dengan ragam biota laut yang indah. Lava flow dari Gunung Api Banda saat ini telah ditutupi karang keras hingga 100% dengan kedalaman mencapai 27 meter. Karang-karang ini juga sangat dilindungi, sehingga para penyelam diharapkan sangat hati-hati agar tidak menginjak karang. Selain spot snorkeling, Banda Neira juga menyediakan spot diving yang tidak kalah indah. Para penyelam bisa menyelam di Pulau Pisang atau Pulau Sahrir, Kepulauan Banda. Kawasan ini juga dikenal dengan nama Tanjung Seram. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung bisa menggunakan perahu dari Pulau Neira dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Kedalaman maksimum penyelaman di tempat ini yaitu 25 meter. Dengan kedalaman rata-rata 18 meter. Di kedalaman 5-18 meter pula dapat dijumpai jenis ikan dasar seperti gobis, moray, eels, scorpion, dan blennies. Jenis spesies ikan dasar yang sering muncul yaitu gobis. Nah, Sobat Fancy juga jangan lewatkan benteng yang ada di Banda Neira. Benteng Belgisa awalnya dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kala VOC masuk, mereka membangun satu benteng lagi di lokasi yang sama. Benteng yang dibangun untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan oleh VOC ini berada tepat di pusat kota dan hanya buka sampai sore menjelang senja. Pengunjung bisa menjelajah, masuk dan naik sampai ke atas benteng sambil menikmati keindahan kota dan laut Banda, serta matahari terbenam yang selalu terlihat indah. Nah, itu dia beberapa informasi soal Kepulauan Banda dan jalur rempah, lengkap dengan wisatanya juga. Gimana? Sobat Fancy tertarik untuk mengunjungi Banda Neira? Sharing pengalaman Anda di kolom komentar ya. Karena begitu indahnya negeriku, aku ingin kamu juga tahu. Makanya yuk subscribe channel Travel Fancy Indonesia dan follow sosial media kami supaya kamu jadi yang paling tahu tentang negeri ini. Sampai jumpa lagi di video kami yang lain ya.